Label anak durhaka bisa jadi bentuk manipulasi dan kontrol. Ribuan komen dan ratusan DM masuk ke akun saya setelah reel kemarin. Banyak cerita soal takut dicap durhaka saat memutus hubungan keluarga atau saat mulai bersuara. Orang tua kan sudah melahirkan, harusnya bersyukur. Kamu lupa siapa yang kasih makan dulu. Tanpa orang tua, kamu nggak akan hidup, jangan durhaka. Kata-kata ini sering keluar, bukan saat anak jahat, tapi saat anak mulai jujur soal luka masa lalu. Di Indonesia, label anak durhaka kuat banget. Anak yang bicara jujur dianggap melawan. Padahal kadang anak ingin cuma dipahami, didengar, dan tidak disakiti lagi. Label ini sering jadi tameng agar orang tua, atau guru dan orang dewasa lainnya tidak perlu disalahkan. Dalam psikologi, ini disebut authoritarian filial piety, keyakinan bahwa anak harus tunduk dan tidak boleh membantah apapun yang dilakukan oleh orang tua. Dalam sistem ini, suara anak sama dengan perlawanan dan pembangkangan, bukan dialog, tapi ancaman. Padahal, ketika anak bilang, aku sakit hati waktu dipukul, bukan berarti durhaka. Aku kecewa waktu bapak atau ibu ngatain karirku bodoh, itu bukan pembangkangan. Ketika anak jaga jarak, bukan berarti mereka nggak cinta. Ketika anak menyembuhkan diri, bukan berarti mereka benci orang tua. Tapi, karena takut dicap durhaka, banyak anak memilih bungkam, menekan perasaan, menyalahkan diri, menanggung trauma seumur hidup. Rasa bersalah itu tertanam dalam, sampai banyak yang menghancurkan hidupnya sendiri. Hanya demi terlihat patuh dan jadi anak baik. Label durhaka nampaknya jadi alat kontrol. Kayak, kamu harusnya bersyukur udah dilahirin. Orang tua kamu tuh keras biar jadi cambuk supaya kamu hebat. Nggak gitu. Kalau anak kamu tumbuh penuh luka, nyakitin anaknya, nyakitin bawahannya, itu kan prestasi, itu urisan dosa namanya. Ada konsep lain yang lebih sehat, reciprocal filial piety. Bakti yang tumbuh dari cinta, bukan ketakutan. Anak ingin dekat dan merawat karena merasa dicintai dan dihargai, bukan karena takut dosa. Jadi kalau orang tua ingin dihormati, jadilah orang tua yang layak dihormati. Respect is earned, not forced. Kalau kalian bangga mukul anak, meledek emosinya, merendahkan dia, lalu berkata zaman dulu gue juga digebukin jadi orang baik, bisa kerja, bisa jadi orang tua, kayaknya yang durhaka itu justru kalian. Anak itu manusia, anak berhak bersuara, anak berhak bahagia. Kalau anak bisa dilabeli durhaka, hanya karena bersuara, karena jaga jarak, karena berani berkata cukup, maka orang tua yang menyakiti, memanipulasi, dan menindas juga layak diberi label. Orang tua durhaka, toxic, abusive, emotionally immature. Saya tahu percakapan ini gak nyaman, tapi perubahan gak lahir dari kenyamanan. Saya cuma gak mau anak-anak yang trauma terus bungkam karena takut disebut durhaka. Setidaknya ada yang mulai bersuara. Itu aja dari saya, Regis Mahdi, This is Life After Depression.